Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bicara di TV dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Nurlela Fitra dalam program Bicara News edisi Jumat 16 Juli 2021. Saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang terjadi di Kabupaten Maros. Bersama saya, berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Maros mendapatkan apresiasi dalam pengelolaan keuangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros mendapatkan pujian sebagai daerah tercepat dalam penyerapan anggaran ADD tahun 2021 ini. Kabupaten Maros kembali mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Selatan Saiful dalam acara penandatanganan MOU dengan pemerintah Kabupaten Maros di ruang rapat Bupati Maros Jumat 16 Juli 2021 memuji Kabupaten Maros sebagai daerah tercepat dan terbaik dalam penyerapan anggaran ADD di antara kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Dengan persentase anggaran hingga bulan Juli 2021 sebesar 60% dibanding dengan kabupaten yang lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas hanya mampu menyerap 25 hingga 30% saja. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Maros dalam memicu pembangunan di desa sangat baik. Aktivitas ini kan merupakan tugas rutin dan tugas utama ya kami di Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Selatan. Sehingga aktivitas pendampingan ya yang dilakukan oleh Kanwil Perbendaharaan itu diharapkan memang menuju tata kelola keuangan yang terbaik. Sehingga harapan kita dengan adanya MOU ini, hambatan-hambatan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola perbendaharaannya, kita bisa memberikan kontribusi terbaik. Sehingga upaya-upaya menghadirkan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat itu betul-betul bisa kita hadirkan. Apalagi dalam kondisi COVID ini, ya, belanja pemerintah itu menjadi penopang utama untuk kembali bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi khususnya di Maros, karena tahun lalu itu memang kita agak terkontraksi cukup dalam, hampir 10%, dan paling besar dibanding dengan kabupaten yang lain. Nah, ini upaya yang ingin kita lakukan. Terkait dengan Maros adalah tercepat untuk pengelolaan ADD desa ini, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, untuk yang tahun 2021 ini, kalau dari sistem informasi yang kita punya, memang penyaluran terbesar dana desa, ya dana desa khususnya pada posisi sekarang itu ada di Maros ya, hampir di atas 60% dari pagu yang tersedia. Tapi kalau bicara dak fisik, ya bisa dikatakan hampir semua kabupaten, kota, dan provinsi di Sulawesi Selatan memang masih mengalami perlambatan realisasi. Dari target 25% masih jauh di bawah itu. Dan ini memang ada beberapa isu yang mengemuka, karena pertama penerapan SIPD ya, yang dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua, pola pengadaan barang dan jasa, karena ada alat-alat tertentu yang kebetulan tayang di e-katalognya itu terlambat dan bahkan belum ada gitu ya. Dan mungkin juga bisa karena proses review yang cukup panjang juga yang dilakukan oleh aparat pengawas internal. Terima kasih Pak. Sementara itu, Bupati Maros Haidir Syah mengungkapkan harapannya agar dengan adanya MOU bersama Direktorat Jenderal Pembendaharaan tersebut, tata kelola keuangan di Kabupaten Maros bisa lebih transparan dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Hari ini alhamdulillah kami mendapatkan kunjungan dan ada MOU dengan Kanwil Perbendaharaan. Yang paling utama kegiatan ini insya Allah bisa mendorong bagaimana tata kelola keuangan kita di kabupaten ini bisa transparan dan bisa mewujudkan pemerintahan yang baiklah dalam persoalan
pengelolaan keuangan. Ini harapannya, dan insya Allah ini menjadi masukan, menjadi juga petunjuk buat kami di pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah ke depan semakin baik. Tim redaksi Bicara di TV. Dewan Pengurus Pusat Masata Masyarakat Sadar Wisata mendukung pemerintah Kabupaten Maros dalam hal pengembangan pariwisata. Ketua Umum DPP Masata Panca Rudolf Sarungu menegaskan pihaknya akan turut melakukan pendampingan kepada pelaku pariwisata yang ada di desa agar sektor pariwisata di Kabupaten Maros menjadi destinasi unggulan dan berdaya saing. Ketua Umum DPP Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Sadar Wisata Masata Panca Rudolf Sarungu langsung menyambangi kantor Bupati Kabupaten Maros setibanya dari Jakarta Jumat 16 Juli 2021. Kedatangan Panca yang didampingi oleh sejumlah pengurus DPD Sulawesi Selatan dan DPC Kabupaten Maros diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Maros Haidir Syam. Dalam kunjungannya, Panca memberikan apresiasi positif kepada pemerintah daerah atas tumbuh pesatnya industri pariwisata di Kabupaten Maros. Itu terbukti dengan tingginya animo pelaku wisata, utamanya yang ada di desa dalam mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI yang digelar oleh Kementerian Pariwisata. Hingga saat ini tercatat sudah 24 desa wisata yang mendaftarkan desanya dalam anugerah tersebut. Dengan keanekaragaman tempat wisata yang dimiliki, Panca yang juga berdarah Tanah Toraja ini yakin Kabupaten Maros dapat tumbuh menjadi destinasi wisata andalan di Indonesia. Kekayaan potensi pariwisata di Kabupaten Maros seperti Taman Nasional Bantimurung, Rambang-Rambang, dan Pantai Kuri dengan eksotismenya mampu menarik minat wisatawan. Saya melihat destinasi-destinasi seperti Rambang-Rambang dan kemudian Bulukumba, dan saya melihat bahwa Maros mempunyai potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan saya kebetulan bertemu dengan Pak Bupati sore ini dan mendukung beliau untuk melakukan terobosan-terobosan dalam dunia pariwisata, dan juga tentunya salah satunya dalam rangka pembangunan desa wisata juga saya harapkan rekan-rekan di DPC Maros juga mendukung usaha Pak Bupati untuk membangun desa-desa wisata yang ada di Maros. Sementara itu, Bupati Maros Haidir Syam menyambut baik hadirnya Masata dalam hal pengembangan pariwisata di daerah. Haidir berharap pemerintah daerah dan Masata dapat saling berkolaborasi, utamanya dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Maros demi mewujudkan Maros sebagai destinasi wisata unggulan. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Ketua Umum Masata, di mana kita berharap Masata, terutama DPC Masata di Kabupaten Maros ini bisa memberikan masukan dan juga informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros bagaimana mengembangkan wisata-wisata di Kabupaten Maros. Dan kami sudah sampaikan pada Ketua Umum Masata bahwa di Kabupaten Maros alhamdulillah yang ikut mendaftar sebagai lomba desa wisata ini sudah ada 24 desa wisata. Dan insya Allah mudah-mudahan desa-desa wisata di Kabupaten Maros ini terus berkembang, dan kedepannya desa wisata ini menjadi destinasi wisata buat masyarakat. Masata atau Masyarakat Sadar Wisata adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak untuk menjadikan industri pariwisata tumbuh sebagai penopang sektor ekonomi daerah. Tim Liputan Bicara di TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini dalam Bicara News edisi hari ini. Saya Nurlela Fitra bersama tim redaksi Bicara di TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Tabe, salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.